beli into arai, dipersilahkan. Dan untuk bogeknya silahkan untuk bogek Made Ya, dari silakan ke dulu. Inilah teman-teman Sarasami proses dari sungkeman. Sungkem berarti untuk tanda bahwasannya bakti seorang anak kepada orang tua yang membersihkan. Suka duka jak beli, sampun tahun-tahunan jalani, astungkara kejani, iragenu sehati. Sing pocol tiang ngalahin umah, sing pocol tiang ngalahin derama, ngatohin tresnan tiang ngajak beli. Yen bok tiang beubanan anu ke beli dama, yen kulit tiang berkeriput anu ke beli daman ngusap, yen tiang sing buin cegek cara ipidan nu ke beli sayang, tiang ajo takamai ngoyong dini ngayahin beli, bener tiang ngayahin derama, ane mekadep tiang ada, ketut pengorbanan tiang ulian sangat, tresnan tiang kapening beli, oh beli sayang, sayangin tiang sekayang-kayang, ganti umur tiang. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Halo Karangasem, akhirnya Santi bisa berada di Karangasem, Bali. Nah, sekarang menikmati suasana yang ada di Karangasem, Bali. Karena tadi Santi untuk menghadiri acara yaitu Sudi Widani, warga negara asli Jepang ya yang masuk agama Hindu. Terus untuk ada acara juga 42 hari ya. Terus habis itu ada acara 3 bulanan seperti itu untuk prosesinya. Nah, Santi menjelaskan nih buat teman-teman kita apa sih untuk arti Sudi Widani sendiri. Nah, kalau Sudi Widani sendiri itu buat teman-teman nih yang belum tahu, ya itu memang adalah salah satu proses untuk masuk ke agama Hindu. Jadi disebut dengan proses upacara Sudi Widani. Nah, untuk Sudi Widani sendiri itu dari bahasa Sanskerta ya. Kalau untuk Sudi Widaninya. Jadi kalau untuk Sudi itu artinya penyucian, pembersihan ya, dan upakara penyucian diri. Sedangkan Widani sendiri Sudi Widani, dan Widani sendiri itu artinya adalah ucapan. Bagaimana ucapan kita agar bisa selaras dengan pikiran kita, dengan apa yang kita ucapkan, terus dengan tingkah laku kita. Jadi itu agar dimaknai dengan Sudi Widani. Nah, apa sih Kak syaratnya Sudi Widani? Nah, buat teman-teman nih, misal ada yang pengen masuk Hindu, misal seperti ini Santi jelaskan secara garis besar ya. Nanti mungkin teman-teman bisa menghubungi kantor PHDI setempat yang mungkin setiap kabupaten itu sudah ada ya, seperti itu. Atau di kantor PHDI provinsi atau mungkin di pusat juga ada. Jadi kalau untuk pengalaman Santi dulu, Santi menyerahkan KTP, KK, terus saksi 2 karena Santi udah di atas 17 tahun, jadi masih sudah bisa mengambil keputusan sendiri ya kan. Terus surat pernyataan mematuhi tentang aturan-aturan agama Hindu. Terus kita memang menandatangani bahwasanya kita tidak ada paksaan dalam masuk agama Hindu seperti itu kan. Tapi nanti lebih jelasnya teman-teman bisa tanya ke PHDI setempat, karena kalau untuk Sudi Widani biasanya di mana sih Kak? Di rumah itu bisa ya kan, mungkin manggil dari PHDI seperti itu, atau bisa juga di Gria nanti dibukut oleh Sulinge, atau juga bisa di kantor PHDI-nya juga bisa, nanti mungkin bisa sharing atau nanti mungkin disiapkan oleh Semangkung atau yang bukut seperti itu. Jadi banyak opsi sih, tergantung kita nyamannya itu seperti apa, seperti itu kan.
Nah, itulah untuk perjalanan proses Sudi Widani. Jadi tadi kami menghadiri acara untuk proses Sudi Widani Kento Arai ya, yang dari WNA Jepang yang menikah dengan kakaknya dari Desa Selumbung Karangasem Bali. Nah, kalau untuk Sudi Widani sendiri itu ada dua jenis, ada dua jalan biasanya ya. Yang pertama biasanya proses karena pernikahan ya, kayak Kento Arai ini karena di Indonesia ini pernikahan karena harus sama-sama satu agama, jadi Kento Arainya yang dari agama Shinto masuk ke agama Hindu. Sedangkan jalur nekat nih seperti Santi ya kan, jalur nekat, jalur sendiri, jalur mandiri ya mungkin bukan karena pernikahan juga, tapi sometimes ya mungkin aku dreaming juga. Semoga Ida Betara di Bali, Ida Betara-Betari ini di belakang laut ya. Untuk kameramen bisa ada kesini lagi. Untuk Ida Betara-Betari yang ada di Bali, mungkin Santi Munas agar suatu saat diberikan suami yang benar-benar satu jalan spiritual sama Santi ya kan, mengerti semangatnya Santi yang luar biasa ini, mengerti Santi itu orangnya nggak bisa diem ya kan, mengerti Santi kegiatannya ngiring ke sana ke sini, jadi harus paham. Kalau nggak paham secara spiritual, secara tujuan visi misi hidup, atau tidak mengerti dengan kondisi Santi, itu yang susah. Makanya sampai sekarang Santi masih jomblo aja nih. Nah itulah. Baiklah, lanjut lagi. Terus paling penting adalah bagaimana ketika kita masuk Hindu itu harus mempercayai dengan konsep 5 Pancasrada. Buat teman-teman masih ingat nggak nih Pancasrada itu apa ya kan? Kalau untuk Pancasrada sendiri yang pertama kita harus percaya akan Brahman. Brahman itu adalah Tuhan Sang Ida, Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua kita harus percaya Atman. Atman adalah bahwa diri kita adalah bagian dari percikan dari Tuhan ya. Terus untuk yang ketiga kita harus percaya dengan konsep reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah kelahiran dari leluhur yang mitis ke kita seperti itu. Terus ada lagi bahwasanya kita harus percaya konsep karma pala. Karma pala adalah kita percaya dengan sebab akibat ya, hukum sebab akibat. Terus kita harus juga percaya yang terakhir adalah moksa, karena tujuan dari umat Hindu sendiri adalah moksatam jagadita ya. Itulah tadi tentang konsep Pancasrada. Jadi buat teman-teman saya ulangi lagi nih ya, konsep Pancasrada harus percaya dengan Brahma, untuk Brahman, untuk Atman, terus konsep karma pala ya kan, terus untuk percaya kepada Punabawa atau reinkarnasi, terus tujuannya moksa. Santi aja udah hafal nih ya, baru anak baru di Hindu itu udah hafal. Buat teman-teman harus dihafalkan, nggak hanya dihafalkan tapi harus juga diterapkan seperti itu. Baiklah, terima kasih. Santi mau menikmati kuliner dulu di Karangasem ya. Pasti kuliner di Karangasem, terus nanti Santi mau edit video. Betah banget sih di Karangasem, enak suasananya, sangat sakral sekali. Terima kasih ya, dan terima kasih buat keluarga dari Pak Kade juga udah ngundang Santi di acara keluarganya. Sering-sering ngundang ya Pak, jadi buat siapapun nih mungkin, Kak di keluargaku ada acara ini, boleh dong menghadiri ngundang Kak Santi, boleh banget. Jadi MC bisa, jadi lawak juga bisa, jadi apapun bisa ya kan, serba bisa. Yang penting kita tetap semangat di jalan Dharma. Baiklah, dan kemana-mana tetap stay on di channel Sati Dharma Chandra. Tiang tu sing sabar dan tong sanragan bengi, nak buani bagus sabar pengertian. Oke, baiklah. Jadi untuk prosesi untuk acara 42 hari ini sebelum 3 bulanan untuk disangga ini adalah termasuk manusia yatnya. Dan di Hindu sendiri kita mengenal pancayatnya ya. Jadi untuk yang pancayatnya yang pertama ke dewa yatnya, ke resi yatnya, ke manusia yatnya,
terus ke Pitrayatnya, terus ke Butayatnya. Jadi dan untuk prosesi seperti ini memang termasuk ke manusiayatnya dan juga bisa disebut juga ke riwayatnya karena ngaturin ke Tuhan Ida Sang Yang Widuwasa dan leluhur seperti itu. Jadi kalau untuk dari Hindu ya Pak Wayan ya, jadi prosesi dari kandungan gedong-gedongan 7 bulan gitu ya, terus lanjut lagi pas lahiran, terus nyolongin 3 bulan otona dan lain-lain. Pokoknya di Hindu sampai kita ngaben balik ke Tuhan itu full acara ritual, dijaga kesucian badannya. Iya betul, ibaratkan kita lahir suci, hidup pun diharapkan sangat suci juga dan kembali ke asal kita dengan suci juga. Iya, karena tujuan dari umat Hindu adalah moksatam jagadita yaja iti dharma, seperti bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. Bersyukurlah. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan Bu De yang cantik banget, yang jegek banget nih, putri asli dari desa Selumbung ya, Selumbung Karangasem Bali. Nah tadi Akhbar Santi bisa mengabadikan momen untuk bersama pasangannya, suaminya untuk acara Sudi Widani seperti itu. Baiklah Kak, karena memang Santi kan nggak lancar bahasa Jepang ya, jadi nanti diskusinya sama kakak aja deh seperti itu kan sebagai istrinya. Kak, ini gimana sih kok bisa dari suami untuk dari agama Shinto ke agama Hindu itu gimana ceritanya? Ya jadi sebenarnya awalnya dari pertemuan ini sih, pertemuan berdua aja sih. Jadi ketemu di Jepang. Ketemu di Jepang. Jadi sama-sama suka budaya Bali gitu. Jadi kan saya sama-sama nari Bali. Terus dia juga dulu di Lombok. Terus dia host family-nya orang Bali juga. Katanya pernah tinggal di Griyo ya? Iya di Griyo. Berarti manggilnya Tugus Kento Arai. Tugus Kento Arai. Tugus ya kan. Ternyata sini Kak. Terus habis itu ya gitu, terus karena ya jadi dia familiar lah dengan budaya Bali gitu kan. Terus ya dia sih memang agamanya simple, tapi terus ya setiap hari kan mungkin dia lihat orang yang sembahyang juga gitu kan. Terus ya tahu budayanya gitu, jadi Hindu kayak gimana. Terus setelah kenal, terus ya ini kan berhubung untuk menikah dengan resmi di Indonesia, agamanya kan harus sama kalau di Indonesia. Terus jadi dia mau pindah agama Hindu itu karena untuk menghormati istrinya, dan memang untuk syarat dari di Indonesia untuk legalitasnya memang harus sama-sama agama ya. Jadi emang sih kita jadi awalnya nikahnya untuk pertama itu kita nikah sipil di Jepang. Tapi kalau nikah sipil di Jepang kan jadi nggak mengharuskan kalau agamanya sama. Jadi emang kita nikahnya di situ dulu secara resmi, terus kita legalisasi nikahnya di Indonesia. Tapi untuk budaya di Bali-nya, jadi kita emang nikahnya harus secara adat Bali, karena kalau pernikahan umat Hindu ya sama-sama harus Hindu juga, nggak mungkin juga yang satu beda agama atau apa kan juga nggak bisa. Baiklah Kak, untuk sebenarnya Santi sendiri tuh penasaran sama agama Shinto ya. Kalau untuk agama Shinto sendiri tuh agama yang mengambil leluhur atau bagaimana sih, atau agama Barat atau apa? Saya kan belum ngerti. Saya juga sebenarnya nggak tahu banyak ngerti sih soal Shinto, tapi dia itu lebih ke kepercayaan daripada. Tapi leluhur juga. Iya. Konsep leluhur. Konsep leluhur juga. Jadi mereka yang saya amati gitu kan, kalau misalnya kita ke keluarga dia gitu kan, misalnya ada yang meninggal, mereka tuh buat ini ada kayak kayak altar gitu, jadi ada altar untuk menghormati leluhur yang sudah mendahului. Jadi misalnya mereka pulang ke rumah mereka gitu, nanti mereka nyalain dupa. Nyalain dupa juga sama. Mereka naruh semacam sesajen juga.
terus nanti mereka Oh, yakin hampir gitu. 11-12 sama agama Hindu, jadi mungkin bukan nggak kaget lagi lah ya kalau adaptasi dengan agama Hindu Iya, seperti dia itu. family. Oke, tapi kan untuk apa di agama Hindu sendiri kan apa prosesnya juga sudi widani yang 3 bulanan dan lain-lain sampai nanti besok kan bertatah ya tentang acara. Baiklah untuk berarti untuk KKD sendiri nggak ada apa ya, nggak ada kesusahan untuk persamaan menyamakan apa ya kayak perbedaan agama atau apa enggak ya? Enggak sih, lumayan dia jadi menerima aja sih. Tapi dia excited nggak sama agama Hindu? Maksudnya belajar ke pura atau kemana, dia excited nggak? Dia excited sama arsitekturnya lebih kayak gitu. Untuk sembahyang mungkin masih agak sulit, gitu. saya harus belajar. Oh, belajar Trisandiyanya dan Tapi lain-lain. dia emang suka meditasi sebenarnya. Iya, meditasi kan juga termasuk sembahyang ya, seperti itu. Mungkin dia sembahyangnya nanti. Oke, gampang lah. Yang penting meditasi kan udah bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. Baiklah Kak, semoga besok acaranya lancar. Ya, Terima kasih, terima kasih, ya Mbak. kan. Tadi apa acaranya seru banget. Kapan nih Bang kita? Nanti tanggal 15. Aku salam dong ke Doraemon. Sama si Suka atau Nobita. Kali aja aku bisa ke sana Kak. Aku bilang gitu kan. Benar nggak sih namanya ucapan adalah doa, masa Kak ada doang yang nggak apa. Ke sana aku juga mau. Aku bilang kayak gitu. Asengkara ya kan. Terima kasih. Semoga bisa menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian seperti itu. Terima kasih ya Kak ya. Ya, Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.